Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi peduli sosial pada siswa sekolah dasar, mata kuliah keterampilan dasar berpikir ilmiah, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ida Meragil Widianto Atmojo, Sarjana Pendidikan, Magister Sarjana Sains. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zikandi Labu dengan NIM K71211270 dari kelas 1D, Prodi PGSD Surakarta. Apa itu sikap ilmiah? Menurut Toharudin dan kawan-kawan tahun 2011, sikap ilmiah merupakan kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku dalam memecahkan masalah sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Sikap ilmiah adalah kesiapan tingkah laku setiap individu dalam memberikan respon untuk mencari sebuah solusi yang didasari oleh proses observasi, eksperimentasi, dan berpikir rasional agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Sikap ilmiah pada siswa sendiri berarti suatu kesiapan, kecenderungan seseorang untuk memberikan respon, tanggapan, atau tingkat laku secara ilmu pengetahuan serta memenuhi syarat ilmu pengetahuan yang telah diakui kebenarannya. Ada beberapa indikator sifat ilmiah. Yang pertama adalah sikap rasa ingin tahu adalah suatu keinginan yang sangat kuat untuk mengenal dan memahami sekitar. Yang kedua, dapat bekerja sama antara sesama makhluk sosial. Yang ketiga, sikap skeptis peserta didik dalam membuat suatu kesimpulan harus berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada. Yang keempat adalah sikap positif. Artinya, bersikap berpikiran positif apabila terjadi sebuah kegagalan, menjadikan sebuah kegagalan untuk belajar, berkembang, dan bergerak maju dengan lebih baik. Yang kelima, sikap menerima perbedaan. Menerima perbedaan dari berbagai sudut pandang karena tidak ada yang sama. Yang keenam, mengutamakan bukti. Bukti sebagai pendukung yang kuat dalam membuat kesimpulan. Definisi peduli sosial. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga ada sifat saling tergantung antara satu individu dengan individu yang lain. Ketika saling berhubungan, maka akan timbul ikut merasakan apa yang orang sekitar rasakan atau rasa empati. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang suka tolong-menolong. Menurut Eisenberg dalam Zen 2014, perilaku prososial atau perilaku sosial adalah tingkah laku yang bermaksud merubah keadaan psikis atau fisik penerima sedemikian rupa sehingga penolong akan merasa bahwa penerima menjadi sejahtera atau puas secara material atau psikologis. Karakter peduli sosial pada siswa perlu dibentuk untuk menciptakan rasa peduli antar siswa dengan kondisi di sekitarnya dan menolong orang lain serta masyarakat yang memerlukan bantuan. Atau bisa diartikan bahwa peduli sosial adalah bagaimana kita bertingkah atau bersikap untuk sekitar dengan menanamkan nilai-nilai seperti rasa peduli, tolong-menolong, dan tanpa pamrih. Ciri peduli sosial. Yang pertama adalah memahami dan menghargai perbedaan. Mulai dari perbedaan pendapat, agama, ras, dan sebagainya,
Yang kedua, merasa peduli atau simpati terhadap orang lain. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun terhadap siapapun dan tidak memandang rendah orang lain. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik, menghargai ketika diberi pendapat, diterangkan oleh guru, menyimak dengan sesama, dan mendengarkan dengan baik ketika seseorang berbicara. Yang kelima adalah saling tolong-menolong antar sesama. Indikator peduli sosial. Nilai-nilai turunan dijadikan sebagai indikator mengenai karakter peduli sosial, yaitu ada penuh kasih sayang, perhatian, kebijakan, keadaban, komitmen, keharuan, gotong royong, santun, rasa hormat, demokratis, kebijaksanaan, disiplin, empati, selanjutnya kesetaraan, suka membantu, suka menghormati, keramah tamahan, kemanusiaan, kerendah hatian, kesetiaan, kelembutan hati, kepatuhan, kebersamaan, dan toleransi. Cara pembiasaan. Yang pertama dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mempelajari dan memahami benar norma-norma yang berlaku di Indonesia yang pastinya berkaitan antara individu menurut Huta Barat dan Sumantri tahun 2019. Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa diberikan pembinaan bagaimana harus bersikap peduli terhadap sesama dan tetap menerapkan nilai-nilai luhur. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial serta potensi dan prestasi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler berkaitan dengan banyak orang, sehingga diharapkan siswa berinteraksi dan lebih bisa saling peduli terhadap sekitar. Sebagai contoh, ekstrakurikuler pramuka. Dan yang terakhir, melalui pembiasaan. Membentuk karakter peduli sosial bisa dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan yang dapat diterapkan, yaitu mengadakan penggalangan dana oleh siswa ketika teman ataupun orang lain mengalami musibah seperti bencana alam. Saling menyapa ketika bertemu adalah bentuk saling menghargai antar sesama, membantu tetangga, saudara, ataupun teman apabila dibutuhkan, dan ketika kegiatan berdiskusi, harus saling menghargai pendapat orang lain, tidak boleh egois dan berpikiran terbuka. Simpulan. Sikap peduli yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak membantu orang lain dalam bentuk apa saja guna meringankan beban yang ada. Peduli sosial ditunjukkan dengan merasa peduli, mampu bersikap sopan santun, memahami dan menghargai terhadap perbedaan, menjadi pendengar yang baik, tidak membeda-bedakan teman ataupun orang lain, serta bertindak adil apabila terjadi kesalahpahaman. Sikap peduli sosial akan melatih kita untuk peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Peduli sosial itu perlu ditanamkan kepada siswa sehingga mempunyai rasa simpati. Tentu saja, untuk membuat karakter peduli sosial membutuhkan proses dan ketekunan. Siswa dapat melakukan kegiatan positif melalui pembiasaan yang diadakan sekolah, pendidikan kewarganegaraan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi. Terima kasih dan mohon maaf apabila
banyak kata yang salah maupun kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.